Salah satu sikap untuk mewujudkan kesemuanya itu ialah sikap toleransi. Sebab toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau meyakini adanya berbagai perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, bahasa, warna kulit, adat istiadat, budaya, serta agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah sudah senantiasa kita ucapkan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Disebabkan kenikmatan yang diberikannya kepada kita sangatlah banyak. Dari kesekian banyaknya itu, diantaranya nikmat perbedaan, kerukunan dan kedamaian. Salawat dan salam mestinya senantiasa kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, para dewan juri, begitu juga para pengurus FKUB Kota Medan yang saya hormati dan yang saya muliakan. Adapun maksud dan tujuan saya ialah menyampaikan pidato saya yang berjudul Membangun Toleransi di Kalangan Generasi Milenial. Hadirin, pada zaman sekarang ini, toleransi di kalangan pemuda yang sudah dihiasi dengan era teknologi sudah semestinya perlu untuk kita benahi dan kita tanggapi. Ditambah lagi pada pemuda zaman sekarang ini kerap sekali berinteraksi dengan orang-orang dalam ruang lingkup internet. Ini menyebabkan orang-orang merasa leluasa untuk mengomentari, menggunjing, dan menghujat satu sama lain. Padahal setiap individu menginginkan kedamaian dalam berkehidupan sosial. Karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk beragama mendambakan kedamaian. Salah satu sikap untuk mewujudkan kesemuanya itu ialah sikap toleransi. Sebab toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau meyakini adanya berbagai perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, bahasa, warna kulit, adat istiadat, budaya, serta agama. Adanya perbedaan tersebut tidak dapat untuk kita pungkiri, karena sudah menjadi fitrah dan telah menjadi ketetapan dari Tuhan. Tujuan utamanya ialah agar saling mengenal dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dengan toleransi diharapkan manusia mampu mengakui keberagaman, termasuk keragaman agama, ras maupun pendapat orang lain. Sikap toleransi ini jika diajarkan dan diterapkan dengan baik akan menyadarkan orang bahwa dalam memeluk agama tertentu tidak ada paksaan, tidak boleh ada pemaksaan, apalagi disertai dengan tindakan yang bisa mengancam keselamatan orang lain. Dalam dimensi-dimensi sosial, pentingnya memelihara dan meningkatkan toleransi setidaknya berkaitan dengan 3 hal, yaitu 1. Perkembangan dunia modern menunjukkan bahwa toleransi lebih penting dari sebelumnya. 2. Toleransi diperlukan antara orang seorang, keluarga, dan paguyuban. 3. Persamaan hak dan ras. Nah, bagaimana dengan kita wahai para pemuda? Sudah ke era milenial ini menjadikan kita untuk bertoleransi dengan adanya serba digital, internet, sosmed,
dan gadget dapatkah kita manfaatkan untuk mewujudkan sikap sila ketiga daripada Pancasila? Ingatlah wahai para pemuda, kita hidup di zaman era milenial yang diartikan oleh sebagian pakar era back to spiritual and moral atau back to religion, yaitu masa kembali kepada ajaran spiritual, moral dan agama. Kita berbeda dengan generasi sebelumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pew Research Center soal penggunaan teknologi dan budaya. Kita sebagai pemuda diharapkan dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial yang toleran, agar pada saatnya, sekarang dan nantinya mampu berperan positif bagi kepentingan bersama bangsanya dengan lingkungan dalam artian kondisi kejiwaan, semangat pelaku yang melekat secara sosial. Toleransi bisa lestari apabila ketiga hal berikut dapat kita pahami dan kita hayati dengan baik. Pertama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Quran dalam surah Hud ayat 118-119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Yang artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhan. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semua. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya perbedaan memang merupakan fitrah manusia, sebab manusia satu dengan lainnya memiliki perbedaan tingkat pemahaman dan intelijensi. Kedua, ilmu yang berarti pengetahuan dapat memahami situasi dan kondisi sebagaimana yang diungkapkan oleh Gus Dur. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Ketiga, menyikapi perbedaan semestinya memiliki landasan seperti budi pekerti yang mulia, lapang dada, dan komunikasi atau dialog yang baik. Sekarang, bagaimana cara kita menyikapi semua hal itu? Kita sebagai pemuda di era milenial ini, kita sebagai pemuda harus mampu untuk menerapkan sikap toleransi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sosmed dapat kita jadikan ajang untuk memperkuat kesatuan keutuhan bangsa Indonesia, khususnya kota Medan ini, serta kerukunan antar umat beragama. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan sosial media. Akan tetapi harapan kita bersama bahwa pemuda dapat menggunakan sosial media dengan cara bijak, dengan tidak melecehkan agama manapun. Karena hakikatnya setiap manusia menginginkan keharmonisan dalam berkehidupan sosial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohonlah saya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.